Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ratna Nila Puspitasari, di mata kuliah Konsep Dasar Anak Usia Dini. Hari ini, kita akan membahas terkait dengan teori-teori pada anak usia dini. Sebelumnya, minggu yang lalu sudah saya jelaskan terkait dengan konsep di dalam pendidikan anak usia dini. Teman-teman masih ingat terkait dengan apa sih bedanya kelompok bermain, atau KB, playgroup, kemudian TK ataupun PAUD? Nggak salah konsep ya sekarang. Kemarin kan sudah saya kasih materi. Ada yang kurang paham mungkin? Sudah paham semua ya? Baik, hari ini kita lanjutkan terkait dengan tokoh-tokoh pada anak usia dini. Silahkan disimak pemaparan dari saya. Baik, hari ini kita bahas terkait dengan tokoh-tokoh pada anak usia dini. Tokoh-tokoh pada anak usia dini di sini ada beberapa tokoh. Nanti akan saya jelaskan 5 tokoh. Sebenarnya banyak sekali terkait dengan tokoh-tokoh pada anak usia dini. Hari ini cukup saya sampaikan 5 dulu terkait dengan tokoh pada anak usia dini. Sudah siap ya teman-teman? Silakan disimak pemaparan dari saya. Baik, ini adalah para tokoh dalam pendidikan anak usia dini. Ada 5. Pertama ada namanya Pestalozzi, kemudian Froebel, yang ketiga ada namanya Maria Montessori, keempat adalah Helen Park, kemudian yang kelima adalah W.H. Kilpatrick. Baik, dari 5 ini teman-teman sudah kenal belum ya kira-kira? Atau ini adalah hal baru atau enggak gitu yang baru didengar teman-teman terkait dengan nama-nama ini? Atau ada yang sudah pernah baca-baca? Baik, kita dalami lagi terkait dengan 5 tokoh yang saya jelaskan ini. Mulai dari Pestalozzi, Froebel, Maria Montessori, Helen Park, kemudian dan Kilpatrick. Apa saja sih yang disampaikan mereka? Terkait apa sih materi yang mereka sampaikan pada pendidikan anak usia dini? Baik, kita bahas satu persatu mulai dari Pestalozzi. Baik, yang pertama ada Pestalozzi. Pestalozzi di sini mempunyai nama lengkap bernama Johann Heinrich Pestalozzi. Pestalozzi merupakan seorang ahli pendidikan di New Zealand yang riwayat hidupnya beliau lahir pada tahun 1746 hingga 1827. Kemudian di dalam bukunya Sujono dan Esa, di sini dijelaskan bahwa pemikiran Pestalozzi dalam memiliki pengaruhnya cukup besar terhadap dunia pendidikan karena pembaruan yang dilakukannya dalam praktek pendidikan saat ini. Kemudian di Pestalozzi sendiri mendirikan sekolah di tanah pertanian dengan nama New Falls. Kemudian di sekolah itu, Pestalozzi mengembangkan idenya tentang keterpaduan antara kehidupan rumah, pendidikan kejujuran, dan pertanian. Di sini, Pestalozzi lebih mengedepankan terkait dengan kehidupan yang ada di rumah. Kehidupan yang di rumah di sini adalah kehidupan yang ada di dalam keluarga. Kemudian ada namanya pendidikan kejuruan dan pertanian. Dia lebih mengedepankan pada skill, keterampilan. Di sini pendidikan kejuruan kan berkaitan dengan skill, keterampilan seseorang. Dan di dalam dunia pertanian. Ini menurut Johann Heinrich Pestalozzi. Baik, Pestalozzi di sini menganggap bahwa di dalam pendidikan itu adalah cara untuk membuka atau membentangkan kekuatan alamiah dan kemampuan laten pada diri setiap manusia. Sehingga di dalam dunia pendidikan, menurut Pestalozzi itu akan membuka cakrawala, dalam artian membuka pola pikir yang membentang ke arah alamiah dan mengedepankan pada kemampuan laten yang ada pada diri manusia. Kemampuan laten itu adalah kemampuan yang ada di dalam diri manusia. Jadi di sini menurut Pestalozzi, pendidikan itu adalah sebuah cara
untuk membuka cakrawala kita sebagai seorang manusia dengan mengedepankan kekuatan laten, kekuatan yang ada di dalam diri kita. Itu adalah maksudnya di dalam Pestalozzi terkait dengan pendidikan. Bisa dipahami ya sampai di sini. Baik, di Pestalozzi di sini mengedepankan pada 3 aspek. Ada namanya suara, bilangan, dan bentuk. Suara di sini adalah sebagai bahan pengembangan bahasa, sejarah, dan ilmu bumi. Sedangkan pada bilangan itu berkaitan pada berhitung. Kemudian di Pestalozzi di sini dalam hal bentuk. Bentuk di sini adalah berkaitan dengan pengetahuan bangun, menggambar, dan menulis. Nah, di sini di Pestalozzi dijelaskan bahwa di dalam dunia pendidikan kita mengedepankan 3 aspek, mulai dari suara, bilangan, dan bentuk. Suara itu berkaitan dengan sejarah, pengembangan bahasa, ilmu bumi, kemudian bilangan itu berkaitan dengan angka, berkaitan dengan cara berhitung pada konsep-konsep angka. Sedangkan pada bentuk di sini berkaitan dengan bentuk bangunan, menggambar, menulis itu berkaitan dengan bentuk. Kemudian Pestalozzi di sini mempunyai prinsip di dalam pembelajarannya, di mana Pestalozzi beranggapan bahwa sesuatu hal pada pendidikan anak itu dimulai dengan konkret kemudian ke abstrak. Kemudian dimulai dari lingkungan yang paling dekat, kemudian paling jauh. Kemudian yang dimulai dari latihan yang paling mudah hingga sebuah sesuatu yang kompleks. Selalu berproses secara bertahap, kumulatif dan perlahan. Jadi, di dalam pendidikan anak usia dini, prinsip pembelajarannya kita pakai adalah yang konkret dulu, kemudian yang abstrak. Konkret itu apa? Yang nyata dulu. Yang nyata itu yang apa? Ya yang ada, real di sini. Jadi tidak menggunakan sistem abstrak. Abstrak itu yang bagaimana? Abstrak itu yang misalnya kita minta anak untuk bayangkan anak-anak namanya gajah. Padahal pada anak usia dini misalnya di kelompok bermain dia belum tahu gajah. Dia harus membawa konkret. Apakah bisa gajah dibawa ke kelas? Kan tidak bisa. Misalnya pakai miniaturnya gajah, pakai gambar gajah. Kemudian lagi misal dari objek yang konkret lagi yang paling dekat dulu dengan lingkungan kita. Misalnya yang ada di lingkungan kita ada kucing, ada bebek, ada ayam misalnya. Nah, itu dari yang paling dekat. Kemudian yang paling mudah kan itu yang paling dekat dengan anak. Kemudian kita menyampaikan secara bertahap, pelan. Nah, itu di dalam prinsip pembelajaran menurut Pestalozzi. Sampai di sini bisa dipahami ya. Baik, di Pestalozzi di sini ada namanya asas 5H. Dalam pendidikan, apa sih 5H itu? Pertama ada tuh harmoni, head, hand, heart, and heart. 5H harmoni. Ketika menuju sebuah keharmonisan itu dimulai dari kepala. Kepala itu apa? Berkaitan dengan otak. Head. Kemudian hand, tangan. Kemudian pada health, kesehatan. Kemudian ke heart, hati atau jantung. Ini harus selaras, sejalan. Akhirnya ketika mereka sejalan akan menghasilkan sebuah harmoni. Harmoni itu apa? Harmoni itu adalah sebuah keselarasan. Jadi untuk mencapai sebuah pendidikan yang baik, maka kita harus menggunakan otak kita, head, head, kemudian hand, tangan, bertindak. Hand itu kan dengan tindakan. Heart itu adalah kita harus sehat. Heart itu semua dilakukan dengan hati sepenuhnya, akhirnya menghasilkan sebuah harmoni. Harmoni adalah sebuah kerjasama. Jadi sebuah kerjasama yang baik, mulai dari head, hand, heart, and heart to harmony. Itu adalah dalam asas pendidikan. Asas pendidikan menurut Pestalozzi. Jadi untuk to harmony, untuk mencapai to harmony atau harmoni dalam artian dia kerjasama, harmonis, seperti itu kita harus menggunakan dari head, hand, heart, and heart. Itu harus sejalan semuanya baru ketemu dengan to harmoninya.
Ini adalah asas 5H dalam pendidikan Pestalozzi. Kemudian di sini adalah implementasi Pestalozzi dalam pendidikan melalui teori AFM, Auditory Visual Memory. Dalam konsep mendengar, guru dan anak bertepuk tangan sebelum kegiatan. Jadi kita memberikan semangat pada anak dengan cara bertepuk tangan. Kemudian yang konsep penglihatan adalah guru meletakkan cermin pada kelas agar anak dapat melihat dirinya sendiri. Apa sih gunanya ini? Agar anak punya rasa percaya diri. Kemudian konsep ingatan. Konsep ingatan di sini adalah guru menyiapkan kartu gambar untuk bercerita. Konsep ingatan, biar lebih mudah diingat anak, guru harus menggunakan media misalnya. Dengan cara apa? Dengan cara kartu gambar, dengan membuat gambar. Kalau nggak gitu, guru dengan membawa medianya, media realia. Itu adalah implementasi pendidikan menurut Pestalozzi melalui teori auditory, visual, dan memori. Baik, ini tadi sudah saya jelaskan terkait dengan Pestalozzi. Bisa dipahami ya sebelum kita masuk di tokoh kedua. Baik, ini adalah tokoh kedua. Tokoh kedua kita adalah bernama Fritz W. August Froebel, atau lebih dikenal dengan kata Froebel. Froebel di sini adalah bapaknya pendiri Taman Kanak-kanak atau bapaknya TK. Bisa dipahami ya. Jadi ketika teman-teman nanti sudah lulus dari lembaga dari PAUD atau BG PAUD, teman-teman akan paham bahwa ketika ditanya siapa sih bapaknya TK, bapaknya TK adalah Froebel. Siapa Froebel? Mari kita simak penjelasan terkait dengan Froebel. Baik, Friedrich Wilhelm Froebel. Froebel lahir di Jerman. Ia dianggap sebagai the founding father dari pendidikan anak usia dini. Sebagai bapaknya pendidikan anak usia dini. Kemudian sumbangan pemikiran Froebel terhadap anak usia dini adalah menghasilkan suatu sistem Garden of Children atau Kindergarten yang berarti taman atau kebun milik anak. Kemudian Froebel adalah orang pertama yang memiliki ide untuk pembelajaran anak di luar rumah. Kemudian konsep belajar menurut Froebel lebih efektif melalui bermain dan lebih menitik beratkan pada pembelajaran keterampilan motorik kasar atau motorik halus. Kemudian di kindergarten Froebel diperuntukkan bagi anak yang berusia antara 3 sampai usia 7 tahun. Ia menggunakan istilah taman sebagai simbol dari pendidikan anak. Di sini Froebel itu dikatakan sebagai bapaknya pendidikan anak usia dini. Kemudian Froebel menganggap bahwa anak-anak mereka mempunyai taman atau kebun milik anak. Taman di sini digunakan untuk bermain. Jadi konsep pendidikan anak usia dini adalah kebun milik anak yang digunakan untuk pembelajaran dengan cara bermain. Kemudian konsepnya Froebel ialah mengasah kemampuan di dalam menitikberatkan pada kemampuan motoriknya, kemampuan gerak. Ketika kemampuan gerak lebih distimulus dalam artian lebih baik, maka di dalam perkembangan yang lain akan mengikuti. Karena adalah konsep awalnya Froebel adalah menitikberatkan pada kemampuan motorik kasar ataupun halus. Motorik itu berkaitan dengan kemampuan gerak. Baik, sampai di sini terkait dengan Froebel bisa dipahami ya. Baik, ini adalah pandangan Froebel terkait dengan pendidikan anak usia dini. Di dalam pandangan Froebel ada namanya prinsip didaktik. Di dalam prinsip ini berkaitan dengan kegiatan individual anak. Kegiatan individual anak itu harus bebas. Jadi diberikan kebebasan dalam artian kita sebagai pendidik tidak boleh memberikan batasan. Atau enggak gitu kita memaksa. Sehingga di dalam prinsip didaktiknya adalah melakukan pengamatan terhadap alam sekitar melalui eksplorasi dan keingintahuan. Jadi di pandangan Froebel untuk prinsip didaktik, apa sih prinsip didaktik itu? Prinsip didaktik di sini berkaitan dengan pandangan kita pada pendidikan. Jadi, aktivitas kita adalah kegiatan individu anak, kegiatan anak seperti itu. Kegiatan anak itu yang seperti apa? Bebas. Tidak ada batasan, tidak dibatasi oleh dinding masif. Dalam artian di sini adalah tidak ada kebebasan, tidak diberikan batasan. Jadi bebas.
Kita tidak boleh memaksakan sesuatu pada anak. Sehingga di dalam prinsip didaktik akan menghasilkan adalah pengamatan. Akan melakukan sebuah pengamatan terhadap eksplorasi keingintahuan anak. Itu adalah di prinsip didaktik. Kemudian yang kedua, situasi pembelajaran dalam PAUD itu harus mencerminkan 3 unsur. 3 unsur ini apa? Namanya adalah unsur 3F. Fried, perdamaian, kemudian Freude adalah kegembiraan, dan Freiheit, kemerdekaan. Jadi di dalam pembelajaran di pendidikan anak usia dini itu adalah harus mengedepankan pada perdamaian, gembira, dan merdeka. Perdamaian itu yang seperti apa? Ya perdamaian yang tidak anarkis. Kemudian gembira, harus situasi gembira. Karena yang kita hadapi adalah anak usia dini, sehingga akan menghasilkan sebuah kemerdekaan. Kemudian di dalam pandangan Froebel ada prinsip yang perlu diperhatikan dalam pendidikan anak usia dini, yaitu yang pertama ada yang namanya the gifts. Apa yang dikatakan the gift? Ada yang tahu? Gift itu kan hadiah. Hadiah yang seperti apa yang dikatakan sebagai hadiah? Hadiah itu ya hadiah pada anak itu sendiri. Kemudian ada yang namanya setelah the gift adalah the occupation. Occupation di sini adalah pekerjaan. Kemudian yang terakhir akhirnya di dalam prinsip pendidikan anak usia dini yang harus diperhatikan adalah in the mother's play. Apa the mother place? The mother place ini adalah peran ibu dalam pendidikan anak usia dini. Jadi para ibu menstimulus anak dengan cara bermain. Gift, pemberian dari Tuhan, seperti itu. Jadi anak itu adalah sebuah amanah kan, seperti itu, hadiah, gift. Kemudian kita sebagai orang tua akan mendapatkan sebuah pekerjaan baru, yaitu tadi mengeksplor kemampuan anak. Akhirnya kita sebagai ibu atau kita sebagai orang tua, dikatakan the mother's play, yaitu kegiatan ibu bermain. Ini adalah di pandangan Froebel. Pandangan Froebel terkait dengan prinsip yang diperhatikan dalam pendidikan anak usia dini. Bisa dipahami ya, yang the gift, the occupation, dan the mother's play. Jadi anak itu sebuah hadiah. Kemudian bagaimana kita sebagai orang tua, bagaimana kita sebagai pendidik mengeksplorasi keingintahuan anak itu tadi. Bisa dipahami ya untuk Froebel? Sebelum kita lanjutkan di tokoh ketiga. Baik, tokoh ketiga. Tokoh ketiga kita di sini bernama Maria Montessori. Maria Montessori lahir di Roma pada tahun 1870. Kemudian akhir hayatnya di Belanda pada tanggal 6 Mei 1952. Siapakah Maria Montessori? Ada yang tahu? Siapa kira-kira Maria Montessori? Maria Montessori adalah dokter pertama terkait dengan anak. Bisa dikatakan adalah dokter anak. Maria Montessori yang lebih mengedepankan pada perkembangan anak. Baik, selanjutnya di sini ada pokok pikiran dalam Montessori. Pokok pikiran Montessori di sini ada 6. Pertama ada namanya pedocentris, kedua masa peka, ketiga kebebasan, keempat pikiran yang dapat menyerap, kelima adalah lingkungan yang dipersiapkan, keenam adalah pengembangan panca indera. Baik, saya jelaskan sekilas terkait dengan pedocentris. Pedocentris adalah setiap anak itu memiliki motivasi internal untuk mengembangkan dirinya. Kemudian, anak mempunyai pembawaan yang berbeda dengan orang lain. Jadi, anak itu memiliki sesuatu yang unik, tidak sama dengan teman yang lain.
Sehingga pembelajarannya harus menyesuaikan dengan kebutuhan individu. Itulah yang dikatakan adalah pedosentris. Jadi setiap anak itu memiliki motivasi internal, dan setiap anak itu memiliki keunikan masing-masing. Itu pedosentris. Selanjutnya yang kedua adalah masa peka. Masa peka di sini adalah sesuatu yang berkembang lebih cepat dibandingkan masa-masa lainnya. Jadi, setiap anak mempunyai masa peka yang berbeda dengan anak yang lain. Kemudian di dalam masa peka ini timbulnya secara spontan, tidak dapat dipaksa. Dapat diketahui melalui alat-alat yang menarik minat dan perhatian anak. Jadi di masa peka di sini kita bisa melihat, oh anak saya lebih cepat dalam perkembangan misalnya berjalannya dibandingkan kemampuan berbicara. Ada juga yang masa peka misalnya dia lebih spontan untuk berbicaranya, kemampuan berbahasa berbicaranya lebih dahulu dibandingkan kemampuan di dalam motoriknya. Itu adalah masa peka. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Kebebasan di sini adalah anak diberikan kebebasan untuk aktif dan berbuat. Anak tidak mungkin dipaksa untuk duduk di bangku yang kaku. Kemudian kelas harus diatur sesuai dengan kondisi rumah, sesuai dengan ukuran anak. Jadi diberikan kebebasan untuk melakukan sebuah aktivitas. Kemudian yang keempat di sini adalah pikiran yang dapat menyerap. Pikiran yang dapat menyerap di sini adalah sebuah kecakapan dan kesenangan di mana anak-anak belajar secara tidak langsung dari lingkungan. Kemudian pikiran anak akan menyerap berbagai macam hal dari segera dari lingkungan. Jadi adalah pikiran yang dapat menyerap. Kemarin sudah saya jelaskan terkait dengan di pendidikan anak usia dini kenapa penting. Karena di 3 tahun pertama adalah masa golden age, itu adalah otak manusia itu adalah seperti spons. Bagaimana dia menyerap, seperti spons yang menyerap air. Akan lebih cepat kan ketika dia di usia dini dibandingkan ketika dia sudah dewasa seperti sekarang. Kemudian yang kelima adalah lingkungan yang dipersiapkan. Lingkungan yang dipersiapkan di sini adalah suatu suasana yang diciptakan untuk memungkinkan anak bebas belajar melalui aktivitas dalam lingkungan yang tenang, tertib, dan disesuaikan dengan ukuran dan minat anak. Jadi lingkungan itu disetting sesuai dengan minat bakat anak. Baik, selanjutnya yang keenam ialah mengembangkan panca indera. Mengembangkan panca indera di sini melalui 3 tahapan. Pertama, mengenalkan identitas. Kemudian mengenalkan sesuatu yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga dengan membedakan antara benda-benda yang serupa. Jadi misalkan dikenalkan ini adalah pengembangan panca indera, misalkan dikenalkan pada bolpen, ini adalah buku. Kemudian ketika mengenalkan itu berikan saya buku, berikan saya bolpen. Anak akan mengenal ini namanya buku, ini namanya bolpen. Kemudian membedakan antara benda satu dan satu, misalkan benda apa ini nak, ketika kita menampilkan benda tersebut. Baik, ini adalah 6 pokok pikiran Montessori. Sudah saya jelaskan sekilas, bisa dipahami ya? Nanti silahkan teman-teman juga sambil membaca-baca, cari-cari materi terkait ini kalau memang kurang paham. Baik, tokoh keempat terkait dengan di pendidikan anak usia dini ada namanya Helen Parkhurst. Helen Parkhurst di sini dikatakan sebagai inovasi atau pembelajaran di dalam model pembelajaran sentra. Helen Parkhurst, kita bahas ya. Baik, yang keempat adalah Helen Parkhurst. Helen Parkhurst adalah tokoh dalam pembelajaran sentra. Helen Parkhurst lahir di Amerika. Pada usia 15 tahun, ia telah membelajarkan dan menjabat sebagai guru di kota Dalton. Di sekolah ini, Parkhurst memberikan pembelajaran pada sekitar 40 anak di sebuah kelas yang besar. Kemudian, teknik pembelajaran kadang-kadang dilakukan secara klasikal dan tugas mandiri untuk masing-masing tingkatan yang berbeda. Dalam kondisi ini, Parkhurst mengibaratkan kelasnya seperti laboratorium anak-anak. Sehingga,
Ia menamakannya laboratori plan. Kemudian, Parcus pernah belajar di sekolah Montessori di Italia. Jadi di sini Parcus adalah seperti neonya pengikutnya Maria Montessori. Kemudian, Parcus mencoba konsep pendidikan untuk anak cacat di sekolah menengah di kota Dalton. Kemudian, keberhasilannya mengembangkan sistem pendidikan tersebut diberi nama The Dalton Plan. Kemudian di Helen Parcus di sini dan dasar pendidikan di dalam Helen Parcus di sini adalah perpaduan antara sistem klasikal dengan sistem individual, menciptakan hubungan yang fleksibel antar siswa, keaktifan. Anak harus memiliki kebebasan ketika belajar. Kemudian di dalam Helen Parcus di sini, tujuan pembelajaran di dalam pendidikan anak usia dini adalah membimbing anak belajar sendiri, menunaikan tugas pembelajaran atas tanggung jawab sendiri. Sehingga di dalam Helen Parcus di sini, teman-teman mahasiswa baru kira-kira ada gambaran ya untuk pembelajaran sentra. Pembelajaran sentra itu adalah konsepnya jumlah anak di setiap sentra itu dibatasi, kemudian lama waktunya, jadi ada aturan-aturan terkait dengan pengelolaan sentra. Kemudian settingannya pun juga dilakukan, ditata letakkan yang berbeda. Jadi di Helen Parcus dia membuat konsep kelasnya itu dibuat dengan konsep sesuai materinya. Misal ada namanya sentra bermain peran, sentra jadi terkait dengan konsep itu saja yang dijelaskan. Kemudian ada sentra balok, jadi khusus seperti itu. Jadi seperti ruangan khusus, ya memang sentra itu adalah sebuah ruangan khusus yang didesain untuk mengembangkan misal di sentra balok, bermain peran, sentra seni, sentra bahan alam misalnya. Jadi di Helen Parcus di sini dijelaskan bahwa konsepnya itu seperti laboratori plan. Sehingga Helen Parcus dikatakan sebagai model pembelajaran sentra karena dia mempunyai konsep laboratori plan. Sampai dengan tokoh keempat Helen Parcus bisa dipahami ya. Sebelum saya lanjutkan di tokoh kelima. Baik, tokoh kelima adalah William Hart Kilpatrick. William Hart Kilpatrick di sini terkenal dengan pembelajaran proyek. Ada yang tahu kira-kira siapakah Kilpatrick? Kemudian apa sih pembelajaran proyek? Bagaimana? Ada yang paham kira-kira? Oke, kita lanjutkan penjelasan dari saya. William Hall Kilpatrick. Di sini beliau kelahiran Georgia, Amerika Serikat. Kilpatrick di sini terinspirasi dari konsepnya John Dewey. Jadi beliaunya ini terinspirasi dari pemikiran John Dewey. Kilpatrick dalam bukunya Sujono dikenal sebagai seorang ahli pendidikan Amerika dan ahli dalam filsafat pendidikan. Kemudian dia adalah salah satu guru besar pada masanya dan seorang tokoh pemimpin pergerakan pendidikan. Pembaharuan Amerika. Ia juga terkenal dengan Profesor Million Dollar karena pendapatan yang diperoleh dari kelasnya sangat terkenal. Kemudian konsepnya di Kilpatrick di sini dikenal dengan istilah metode proyek. Baik, batasan di William Hall Kilpatrick di sini adalah berkaitan dengan proyek. Proyectium. Di sini proyek adalah sebagai maksud, tujuan, dan rencana. Kemudian menurut Lillian Katz, proyek merupakan penyelidikan dalam waktu yang lama. Kegiatan yang bersifat konstruktif dan berpusat pada bermain, di mana anak-anak terlibat berulang kali dalam pembelajaran dengan cara membangun dunia, pemahaman mereka sendiri terhadap topik-topik yang sudah dikenal oleh anak. Di
Kilpatrick di sini kan istilahnya proyek. Proyek di sini adalah sebuah kegiatan penyelidikan. Kemudian di syaratnya proyek itu harus bidang yang diminati oleh anak. Kemudian kita melibatkan orang tua dalam pembelajaran, kemudian mengembangkan berbagai jenis kemampuan dan keterampilan, memiliki keterkaitan dengan tujuan pembelajaran. Sehingga proyek itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang dalam artian sebuah proyek. Jadi ketika teman-teman mengenal istilah proyek kan adalah sebuah proyek proyek itu ya sebuah proyek besar lah, misalnya seperti itu. Jadi sebuah penyelidikan dengan waktu yang cukup lama dan dia melibatkan orang tua, kemudian sangat diminati oleh anak, kemudian untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan anak, itu adalah proyek. Kemudian di langkah pembelajaran proyek menurut Kilpatrick tadi dijelaskan bahwa mulai adanya persiapan, pendahuluan, perjalanan sekolah, pengolahan masalah, kemudian pameran. Misalnya kegiatan proyeknya kita ajak anak-anak untuk kegiatan ini di akhir semester ada namanya pertunjukan. Misalnya kita ajak anak-anak perjalanan sekolah di sini, misalnya kita ajak anak-anak ke tempat wahana wisata, kemudian kita ajak anak-anak di sana untuk melihat sekitarnya, kemudian mengolah masalah dan pameran. Pameran di sini adalah hasil karya yang dihasilkan oleh anak ketika dia melihat ketika traveling misalnya, kemudian dia melihat-lihat, kemudian dibuatkan hasil karya, misal dalam bentuk gambar, unjuk kerja, ataupun hasil karya atau apapun lah itu yang bisa dipamerkan. Nah, ini adalah langkah-langkah di dalam pembelajaran proyek. Jadi mulai dari awal persiapannya, pendahuluannya, perjalanan sekolah dalam artian perjalanan sekolah yang melibatkan orang tua, misalnya kegiatan rekreasi atau apalah. Tapi setelah rekreasi nanti di sana anak-anak diminta untuk membuat hasil karya atau unjuk kerja apa yang diperoleh ketika melakukan perjalanan itu. Pameran nanti akan dipamerkan pada orang tua wali murid. Jadi antar wali murid juga nanti akan melihat hasil-hasil anak-anak mereka. Nah, ini adalah langkah di pembelajaran proyek. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Hari ini untuk pemaparan 5 tokoh dalam yang berkaitan pada anak usia dini sudah saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak sekali tokoh-tokoh yang perlu kita bahas. Mungkin teman-teman bisa sambil mencari-cari referensi lagi terkait dengan tokoh dalam pendidikan anak usia dini. Di dalam tokoh-tokoh di pendidikan anak usia dini ada yang namanya, nanti mungkin teman-teman bisa mencari sumber lain, mencari-cari bacaan. Ada namanya Martin Luther, John Comencius, kemudian John Locke, J.J. Rousseau, Robert Owen. Nah, yang saya jelaskan kan masih 5. Sebenarnya masih banyak. Nanti teman-teman bisa sambil mencari yang saya jelaskan tadi, yang saya sebutkan tadi. Ada namanya Martin Luther, John Comencius, kemudian John Locke, J.J. Rousseau, Robert Owen. Nah, biar teman-teman pemahamannya akan semakin tambah. Jadi tidak hanya terfokus dari apa yang saya sampaikan saja, tapi teman-teman bisa sambil mencari-cari lagi referensi terkait dengan tokoh-tokoh terkait dengan konsep di pendidikan anak usia dini. Nanti kalau memang masih ada waktu, akan saya buatkan terkait dengan tokoh-tokoh yang lain. Tapi untuk sekarang masih ini dulu. Silahkan teman-teman pelajari. Baik, dari beberapa kali materi yang telah saya sampaikan, kemungkinan minggu depan kita akan melaksanakan UTS. Silahkan disiapkan oleh teman-teman terkait dengan materinya dari awal kemarin yang telah saya sampaikan hingga materi hari ini.
Bisa dipahami ya. Terkait dengan tokoh-tokoh ini juga bisa dipahami ya. Silahkan nanti teman-teman lebih dipahami lagi, lebih didalami lagi. Tidak semua materi tidak harus dari saya, tapi teman-teman bisa sambil mengolahnya lagi. Apabila ada kesulitan ataupun ada yang mau disaringkan, silahkan nanti dituliskan di chat. Baik, itu saja pemaparan dari saya untuk materi kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Bye teman-teman.